kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, 2 tahun pematang siantar dilanda pandemi COVID-19. Selama itu juga aktivitas masyarakat dilarang melakukan kegiatan pengumpulan massa. Tidak sedikit usaha kreatif anak bangsa tutup dan gulung tikar. Dengan disiplin dan kerja keras seluruh stakeholder, pandemi COVID dapat ditekan hingga level 1. Aktivitas masyarakat kembali normal, pandemi COVID-19 diharapkan lenyap dari muka bumi. Kreativitas kaum milenial tidak serta-merta menjadi virus ikut menghantui kehidupan penyebaran COVID. Namun berkat kerja keras dan semangat juang yang tinggi, momen 2 tahun keterpurukan menggali potensi, menjadikan kegiatan kreatif sebagai usaha produktif. Ngopi kini bukan lagi sekadar tren untuk mengobrol besti. Bagi para generasi milenial, ngopi menjadi sebuah kebutuhan utama untuk mendapatkan ide-ide kreatif yang bisa diaplikasikan pada rutinitas sehari-hari. Buktinya, tren ngopi di kalangan milenial selalu meningkat setiap harinya, terutama bagi mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun. Di samping itu, menjamurnya ekonomi kreatif dan UMKM serta pariwisata menjadi alasan utama terjadinya peningkatan aktivitas ngopi. Ya, apresiasi saya terhadap kegiatan ini pasti saya sangat bersyukur dan senang. Pada akhirnya kami pelaku UMKM difasilitasi tempat, wadah di Babolun Siantar Adventure ini, yang dimana selama ini kami melakukan aktivitas jual beli tanaman ini selalu di rumah ataupun media online. Nah, dengan adanya panggung atau pegelaran stand ini, ya orang bisa melihat bahwasannya di Siantar ini ada pelaku UMKM khususnya tanaman hias. Jadi ya pasti saya sangat berterima kasih kepada penyelenggara kegiatan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dan tetap berkontinu, bukan hanya sekali ini aja. Jadi kalau seandainya berjilid-jilid ya Bang ya, ini di jilid 2 pastinya ada jilid selanjutnya ya. Jadi berhasil dan suksesnya sebuah kegiatan itu kalau dilakukan secara kontinu, meskipun itu hal yang kecil gitu. Kira-kira Bang, apa harapannya kepada anak-anak muda dan pemerintah juga agar bersinergi, karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nih Bang. Apa kira-kira harapannya Bang? Untuk anak-anak muda, saya pribadi dengan zamannya teknologi yang canggih saat ini, sudah saatnya ayo kerja, ayo produktif. Action ya Bang ya. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang penyakitnya itu terlalu banyak berbicara, sedikit aksi. Jadi harapan saya, ayo anak-anak muda, sudah saatnya kita mengembangkan UMKM di Kota Pematang Siantar, dan di sini tempatnya kita sharing, bertemu, silaturahmi, bahkan bukan hanya di kalangan komunitas tanaman aja ya, bisa seperti kegiatan-kegiatan aktif komunitas yang lain. Nah, jadi saya juga banyak diskusi dengan selaku ketua penyelenggara, ya harapannya setiap komunitas, setiap UMKM kalau bisa dilibatkan di dalam satu kegiatan ini. Contoh di kegiatan selanjutnya kumpulan komunitas tanaman, di kegiatan selanjutnya komunitas seni. Jadi harapan saya sih sederhananya itu untuk anak-anak muda Siantar, dan untuk kepada masyarakat luasnya khususnya di pemerintahan, ya kami berharap untuk memfasilitasi dan membantu promosi khususnya UMKM di Kota Pematang Siantar, karena tanpa bantuan, dukungan, dorongan dari Kota Pemerintah Siantar, UMKM Siantar tidak akan bisa berkembang pesat. Bisa berjalan, bisa, tetapi akses kami sangat kecil jadinya. Jadi dengan adanya dukungan pemerintah, ya kami harap bisa bersinergi lah antara UMKM dengan pemerintah. Dan khusus apalagi di parkiran wisata,
ya kalau bisa dimanfaatkan di situ fasilitas untuk Stand UMKM ya? stand UMKM. Tidak hanya di dalam ruang dekranasda gitu. Iya. Nah, jadi saya berharap kepada pemerintah Kota Pematang Siantar, cobalah memanfaatkan fasilitas negara untuk UMKM di Kota Pematang Siantar. Oke, terima kasih Bang Niko. Oke. Komunitas Peduli Sungai Babulun sangat mengapresiasi kegiatan kolaborasi ini, di mana anak-anak muda Kota Pematang Siantar dapat berkolaborasi untuk membuat suatu kegiatan di mana tema pada saat ini adalah untuk memajukan pariwisata lokal serta UMKM lokal. Dan di sini juga kita dapat ruang untuk anak-anak muda bagaimana bisa berkegiatan lebih positif dan dapat menunjukkan karya yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dan kami juga bersyukur pemerintah dalam hal ini mungkin yang kami undang kemarin diskusi sangat mendukung untuk program ini, dan kami juga mengharapkan goal-goal kedepannya dari diskusi yang tadi malam kami lakukan. Oke, kira-kira apa goalnya ini ke depannya, Pak? Harapan kami dalam sektor pariwisata, pemuda kreatif Kota Pematang Siantar dapat dilibatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan ekonomi kreatif yang mungkin juga melalui kegiatan-kegiatan seperti ini bisa muncul dan terekspos oleh masyarakat, dan mudah-mudahan karya ini bisa diperbaiki sampai dengan karya yang bisa dibawa ke punya pasar. Lebih tepatnya ketemu ngopi eksekusi. Di Kota Pematang Siantar sendiri, kaula muda menjadikan ngopi sebagai wadah untuk menjalin solidaritas, menyatukan ide penuh sinergitas, melahirkan entitas. Bukan sembarang ngopi, bro. Setelah 2 tahun pandemi COVID-19 yang berimbas pada keterbatasan kegiatan di lapangan terbuka, hasrat untuk bergerak bebas pun mekar kembali. Kaula muda dengan beragam latar belakang menuangkan idenya lewat kegiatan ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi yang digelar pada 4 hingga 5 Juni 2022 di Babolon Siantar Adventure. Dengan mengusung tema peran strategis pemuda terhadap lingkungan dan pariwisata di Pematang Siantar melalui sektor ekonomi kreatif. Sabtu malam 4 Juni 2022, diskusi ngopi anak muda berlangsung penuh semangat walau diguyur hujan deras. Suasana ngopi yang bertajuk kolabor aksi ini pun terkesan seru dan penuh warna dengan kehadiran tombak band Yonif 122 Tombak Sakti yang turut mengekspresikan dirinya mengisi kegiatan. Juga apresiasinya ini awal tapi ya luar biasa. Untuk selanjutnya atau seterusnya bakal lebih wah. Iya. Apakah di jilid sebelumnya, di jilid 1 Tombak Sakti juga ikut memeriahkan? Waktu di jilid 1 Tombak Sakti belum, karena kami posisi lagi Satgas operasi. Oh begitu ya? Oke, jadi ini kali pertama ya untuk kolaborasi ya? Ya, kali pertama kami juga di sini ngisi acara. Ini juga awal mula lagi sebelum dan sesudah COVID. Oke, selain sebagai pentas menunjukkan ekspresi anak muda, apa pesan-pesannya kiranya kepada anak-anak muda, Bang? Terkhususnya di bidang seni. Nah, pesan kami kepada anak muda, ya kalau mereka bisa, ya contoh gitu. Kami kan sebagai instansi militer, contohlah kami. Kami dalam keterbatasan waktu bisa berkreasi dan menunjukkan bahwasannya kami bisa. Oke, kerahkan semua yang ada pada diri seperti itu ya, Bang ya? Ya. Oke, bagaimana kesannya melihat partisipasi anak muda mulai dari tadi malam diskusi hingga sekarang, Bang? Ya luar biasa, partisipasinya semua tuh luar biasa, pada ya respect yang bagus. Jadi ya luar biasa lah, awal ini luar biasa. Oke. Tidak hanya itu, tersedia juga lapak baca, pekan UMKM, ekonomi kreatif, dan camping. Tentunya mendapat manfaat luar biasa, dapat berkolaborasi lewat interaksi antar komunitas mahasiswa dan peduli lingkungan. Dedi Sinurat, pelaku ekonomi kreatif, mengatakan, setelah 2 tahun pandemi COVID-19, anak-anak muda menjadikan kesempatan ini untuk menampilkan karya lewat kolabor aksi. Prosesnya yang pasti kita bisa bersama di satu kegiatan menjadi kesan tersendiri ya, karena udah lama juga kan nggak ada kegiatan, kan 2 tahun lebih sejak pandemi COVID sekarang. Ya mungkin ini
gimana pelampiasan kawan-kawan semua untuk bisa bercerita bersama lagi. Oh iya bang. Apa keuntungannya bagi abang ya terkait dengan ekonomi kreatif abang ini? Apa sih benefit yang abang dapatkan dari kegiatan ini? Yang pasti keuntungannya dari sisi ekonomi, Ya. sembari kita memperkenalkan promosi produk yang kita buat sendiri. Yang mana tahu ada kawan-kawan di sini yang memang minat sama produk kita kan, tidak ada halangan kan gitu. Setidaknya kan melihat secara langsung. Kalau untuk pemberitaannya atau membahas tentang produk-produk yang lain, ya bisa juga kita bicarakan secara mudah. Oke. Apa harapannya bang supaya ekonomi kreatif? Seperti apa bang contoh produknya? Hah? Apa produk dari Pondok Kreatif ini? Iya, yang paling utama yang pasti sablon. Sablon ya? Iya, yang beberapa lagi yang paling utama itu ya pemanfaatan barang-barang bekas atau mungkin dari pemerintah kota sendiri ada reuse, recycle, 3R ya bang? 3R. Ya seharusnya pemerintah mengapresiasi hal seperti itu. Bukan laku bayar lagi, tapi pemerintah yang mendorongkan untuk mempromosikan produk yang ada di Siantar. Oke, terima kasih bang. Siantar. Jadi kita tetap support, dukung apapun itu demi kebaikan. Ini mungkin lebih ke ranah pariwisata ya, meningkatkan perekonomian kreatif dari pariwisata yang ada di tempat Siantar. Kan sayang juga kita punya tempat yang indah dikasih sama Tuhan. Kalau tidak dimanfaatkan, benar sekali. Apalagi sama anak mudanya. Jadi acara ini keren banget. Keren banget ya bang. Dan sebagai anak muda pada Pematang Siantar, ayo dong sama-sama kita support untuk melestarikan pariwisata yang ada di kota Pematang Siantar. Karena kita dari jauh-jauh aja kita support. Masa dari jauh-jauh datang? Panitia Ngopi Anak Muda Dovasep di akhir kegiatan mengatakan, kegiatan ini cukup meriah dan akan berlanjut ke jilid berikutnya. Diharapkan tujuan kegiatan ini menjadi PR untuk anak muda dalam mengembangkan potensi wisata Kota Pematang Siantar. Oke, jadi tujuan dari kegiatan ini sudah dapat tidak bang? Tujuan dari kegiatan ini kebetulan kita tadi malam itu ada mengadakan diskusi dengan para stakeholder yang terkait, namun masih tertutup jalan dan kita memang ada PR ke depannya itu membuat untuk jilid ketiganya. Oke. Sejauh ini bang, kalau abang lihat partisipasi anak-anak muda di Siantar gimana? Mengikuti kegiatan ini? Partisipasi dari anak-anak muda Siantar di mereka cukup mendukung dengan menghadirkan berbagai macam bentuk-bentukan mereka dari musik-musik yang mereka dan juga memang Berani berekspresi ya bang ya. Dan kebetulan memang hari ini kita memang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi kita memang Pas momennya ya bang ya. Iya. Apakah sengaja dipilih tanggalnya juga ya? Dibilang sengaja mungkin ini jadi momen juga, memang momen yang memang terjadi kebetulan mungkin. Oke. Jadi harapannya bang dengan digelarnya diskusi semalam ya sama unsur-unsur pemerintahan, apa kira-kira harapannya agar juga pelaku ekonomi kreatif dirangkul? Dari semua sektor-sektor ya, dia tadi yang sektor-sektor kawan-kawan pekerja lingkungan, kemudian kawan-kawan yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan juga sektor-sektor kawan-kawan yang bergerak di tempat wisata, bisa lagi lebih menggalakkan konsep-konsep pemerintah menjadi sebuah nyata. Juga kita bawakan di program kita biar kita memang berkolaborasi dengan dan sinergi dengan pemerintah di Kota Pematang Siantar. Oke, dengan gaya-gaya milenial ketemu ngopi eksekusi begitu ya bang ya? Tidak hanya sebagai wacana, namun ada aksinya. Oke. Kolabor aksi, ketemu ngopi eksekusi.